Okay, everyone. Student, good morning. Morning. How are you today? Fine. Ya, sebelum kita mulai belajar, Bapak minta tolong satu siswa bikin doa dulu ya. Silakan bikin doanya nanti bilang. Bikin doa sih minta tolong. Ya, silakan bikin doanya. Right, thank you. Ya. Ya, jadi because today is the second meeting for us ya. Jadi ini kan adalah pertemuan kedua kita ya. Jadi kalau minggu lalu itu kan kita sudah pernah belajar juga bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita ada materi baru, tapi sebelumnya Bapak mau sampaikan dulu terkait dengan proses belajar ini ya. Nah, I will check your cleaning the classroom. Bapak mau cek dulu nih kebersihan kelas. Nah, sebelum kita mulai belajar kan nggak mungkin dong kita langsung belajar gitu kan. Bapak akan cek dulu nih kebersihan kelasnya. Apakah sudah bersih atau sudah disapu nggak tadi? Bapak mau tanya nih. Tadi yang pikir disapu nggak nih ruangannya? Disapu. Oke, coba diperhatikan di bawah mejanya mungkin kalau masih ada sampah-sampah silakan dipungut dulu. Kalau ada silakan dipungut, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam tong sampah ya. Bersih kayaknya ya. Oke, tetapi ini kayaknya masih ada bekas-bekas tanah ini mungkin kalau besok lagi bisa disapu lagi atau nanti setelah pulang sekolah bisa disapu ataupun misalnya bisa kalian pel ya, bisa ya. Oke, thank you. Now tadi kan sudah memperhatikan nih sudah kebersihan kelasnya. Nah sekarang Mister mau I will check your uniform, so please stand up. Silakan berdiri semuanya. Ya, silakan berdiri semuanya. Oke. Nah, Bapak akan ngecek kerapian pakaian kalian. Coba dicek dulu dasinya yang mungkin yang masih belum rapi dirapikan. Kerah bajunya yang belum rapi dirapikan. Baju yang belum dimasuk ke dalam silakan dimasukkan ke dalam. Ya, silakan untuk rapi semua. Oke, baik ya. Nah, thank you. Sit down please. Silakan duduk. Ya. Oke ya, Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Who doesn't today? Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Hadir semua ya. Coba cek dulu. Jangan pula nanti bohong Bapak nih. Ya, kita cek dulu. Bisa remember kalau misalnya jawab pakai bahasa Inggris masih ingat? Masih ingat ya? Oke. I will check your I'm going to check your attendance. If I call your name, so please raise your hands. You understand? Yes. Okay. Indra Satria. Natashiana. Reno Januardi. Rosiliana. Triwahyu Apriansa. Wasti. Arto. Wempi. Dian. Rizky. Oke, very good ya. Jadi hari ini tidak ada yang tidak hadir, luar biasa ya. Hadir semua. Tingkatkan belajarnya, tingkatkan kehadirannya ya. Kalau minggu lalu itu, ini Bapak mau sampaikan dulu ya. Minggu lalu itu kan ada beberapa siswa nih yang mungkin suka terlambat. Nah, ini ada siswa yang kemarin terlambat itu pada pelajaran Bapak pada minggu lalu itu yaitu Indra ya, Indra ya. Nah, Indra kan minggu lalu terlambat. Jadi Bapak sampaikan buat semuanya lah, bukan buat Indra nanti Indra kedepannya jangan sering terlambat karena kalau terlambat itu kan konsekuensinya apa? Ketinggalan pelajaran. Betul nggak? Iya. Karena kalau misalnya kalian sering meninggalkan kelas, sering terlambat, secara otomatis itu akan ketinggalan pelajaran. Kan nanti temannya sudah dapat materi apa, kalian belum dapat apa, itu nanti konsekuensi yang akan kalian dapatkan itu ya. Nah, selanjutnya hari ini karena kita kan adalah pertemuan yang
beberapa kalinya ya terkait dari materi bahasa Inggris. Jangan lupa hari ini belajar apa kita? Materinya belajar bahasa Inggris ya. Baik. Nah, tadi kan Bapak sudah mengecek kebersihan kelas. Tadi Bapak sudah mengecek kerapian pakaian kalian. Kemudian sudah mengabsen kalian. Sekarang Bapak mau mereview kembali, mau mengingat kembali tentang kesepakatan atau keyakinan kelas kita waktu itu. Nah, di sini nggak ada, masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat waktu itu? Masih. Coba kira-kira apa Reno? Masih ingatnya? Kira-kira apa Reno kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita buat waktu itu apa Reno? Keamanannya seperti apa nih? Keamanannya seperti apa? Tidak berisik. Kemudian kelas yang kondusif ya. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Apa? Kebersihan kelas. Oh, kebersihan kelas. Tapi kelasnya masih ada yang kotor ini. Nah, nanti minggu depan atau setelah pulang Bapak minta tolong ya lebih kerjasama. Kalau misalnya ini kan kalian sudah punya jadwal ya. Nah, nanti lebih ditingkatkan lagi. Jangan kita hanya membuat keyakinan kelas ini, ini kan keyakinan kelas kan dibuat antara guru dan siswa kan bersamaan. Tapi Bapak tidak mau kalian membuat itu hanya dibuat saja tapi tidak dilakukan, tidak diterapkan. Bapak tidak mau. Jadi selain keamanan, mungkin kelas yang nyaman, tidak berisik, kemudian kelas yang bersih. Kemudian apa lagi? Ada masih ingat ini Pak? Apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu luar biasa. Disiplin waktu itu contohnya seperti apa? Tidak terlambat Pak. Tidak terlambat artinya datang tepat waktu. Bukan hanya datang tepat waktu saja, tapi kehadiran atau misalnya kita pulang harus sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditentukan dari sekolah. Betul, misalnya nih contoh. Kalau di kelas kan kita kan ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nih. Kalau maksudnya berapa kita? Jam kita aja maksudnya berapa? Jam 7. Berarti kalian minimal itu di sekolah itu sudah stay di sekolah itu jam berapa? Ya paling enggak itu kalian stay di sekolah itu jam 7 kurang 15. Ya sama. Seperti halnya tadi kan kita setiap hari kan kita ada apel, betul nggak? Ada apel itu untuk melatih kalian. Kemandirian kalian. Artinya apel itu diadakan dari pihak sekolah itu, kenapa terjadwal dengan struktur terjadwal dengan baik supaya melatihkan kalian nanti ketika kalian nanti di dunia industri atau di dunia magang, apalagi kan kita kan jurusan SMK ya. Nah, SMK kan mau nggak mau nanti di kelas 3 nanti di semester awal sama seperti kakak kelas kalian nanti ada PSG. Nah, PSG itu apa? Pendidikan sistem ganda atau magang. Betul nggak? Nah, nanti magang itu nanti bukan hanya di sekolah saja kalian. Misalnya, harus ada apel, harus mentaati aturan kebersihan, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Tidak. Tapi nanti ketika kalian di dunia industri nanti akan ada hal-hal seperti itu akan dilakukan dari pihak perusahaan. Ya, mungkin kalau misalnya masih bingung bisa kalian tanyakan atau kalau tidak percaya dengan Mister bisa kalian tanyakan nanti dengan kakak tingkat yang pernah di dunia magang itu ya. Oke. Baik, sekarang Bapak mau tanya. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang tesis. Tesis ada 16 tesis ya. Oke, luar biasa. Nah, tetapi hari ini karena tesis kan kemarin udah Bapak sampaikan juga. Udah ada beberapa 16 tesis itu kan udah Bapak jabarkan, udah Bapak jelaskan, udah kita sampai ke prakteknya. Hari ini kita tidak akan membahas tentang tesis lagi. Close, tutup aja dulu ya tesisnya. Kita akan belajar materi baru. Ya, kita akan belajar materi baru hari ini. Kemudian tapi sebelum masuk ke materi ini, nah di sini Bapak akan memberikan sedikit renungan buat kalian. Renungan apa seperti apa? Yaitu nanti ada teknik stop. Apa teknik stop? Stop itu apa artinya? Berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari apapun kegiatan kita, dari rutinitas apapun kegiatan kita. Misalnya tanpa melihat buku, tanpa ngomong, tanpa ngobrol, tanpa ngapa-ngapain. Ya,
Di sini nanti ada teknik stop. Nanti kalian akan mendengarkan renungan atau mendengarkan instrumen yang akan Bapak putar. Nanti kalian hanya meresapi saja, mendengarkan ya. Oke, baik. Bapak putar ya. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Belajar kedengaran ya. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Can you help me to close the door, please? Tolong, bisa ditutup ini, bisa nggak? Ya. Mari bergerak sama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Ya, sabar ya. Bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Jadi pada saat apa namanya membacakan tentang ini mindfulness, ini kan untuk kesadaran kita ya. Jadi nanti tidak ada yang ngobrol, kalian meresapi apa yang Mr. cakap. Saya pahami. Gak usah dipejam dulu matanya, nanti. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Mari kita berhenti sejenak dari apapun rutinitas yang akan kita lakukan pada hari ini, tanpa memegang apapun, ya. Kemudian mari kita berhenti sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan hari ini. Kurang lebih ini saya minta waktunya tidak banyak, hanya 3 menit saja. Silakan kalian duduk senyaman mungkin. Silakan atur posisi duduk senyaman mungkin. Kemudian kalian bisa menggeserkan posisi duduk agar lebih nyaman. Mungkin bisa digeserkan agar lebih nyaman lagi. Ya. Cobalah duduk dalam keadaan tidak membungkuk. Posisi badannya tidak membungkuk. Ya. Kemudian, tapi kedua bahu tetap rileks. Rileks dalam keadaan tenang. Ya. Rasakan kursi yang menopang pada tubuh kalian. Silakan mungkin bisa disandarkan badannya ke itu, ke kursi ya. Kemudian rasakan kedua telapak kaki tertumpu pada lantai. Silakan kakinya bisa ditumpukan kepada lantai. Ya. Silakan letak tangan pada pangkuan atau di atas meja. Silakan tangannya letakkan di atas pangkuan atau di atas meja bisa. Lebih rileks lagi, pandangan ke bawah. Lebih rileks lagi, pandangan ke bawah. Lebih rileks lagi. Sekarang waktunya silakan kalian tutup mata kalian. Tarik nafas yang dalam. Buat rileks tubuhmu. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari dadamu. Fokus pada setiap hembusan nafasmu. Lebih dipejamkan lagi matanya. Hilangkan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang apapun. Kapan terakhir
terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Kamu pengen istirahat, tetapi pikiranmu nggak bisa diajak kerjasama. Ada aja hal yang tiba-tiba kepikiran, entah perasaan tentang masa lalu, atau khawatir soal masa depan, atau sedang mikirin sesuatu yang sebetulnya itu jauh di luar kendali kita. Setelah berjam-jam mencoba tidur, energinya habis. Spray yang berantakan, bantal guling tidak di posisi seharusnya, fisikmu lelah, dan mentalmu juga lelah. Lebih dipejamkan lagi matanya, resapi apa yang kalian alami sekarang ini. Tapi pikiran ini masih aja mengusikmu sehingga kamu menjadi rapuh. Besoknya kamu berubah seolah-olah menjadi zombie. Ya, mungkin ini kedengarannya aneh, tapi ada orang-orang yang sulit untuk hidup biasa aja. Duduk, atau makan, atau membaca buku, atau menatap foto yang tertempel di dinding rumah dengan biasa saja. Duduk tanpa memikirkan yang akan terjadi di hari esok. Ada orang-orang yang hidup untuk mencari kebahagiaan, tapi ada juga orang-orang yang berusaha terlalu keras untuk bahagia. Silakan dipejamkan matanya lebih dalam lagi. Padahal kebahagiaan itu sendiri adalah mindset. Sumbernya bermacam-macam, ia diserap tubuh dan berbuah di pikiran kita. Kita yang menentukan apakah kita mau bahagia atau tidak. Yang bisa menentukan kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oleh karena itu, ada kalanya kita perlu belajar cara mengendalikan diri dan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Amati nafas, masuk dan keluarkan. Silakan tarik nafasnya, hembuskan. Bernafaslah seperti biasa. Kemudian buka matanya. Baik, terima kasih. Oke, itu tadi teknik stop itu kenapa Mister adakan, karena itu untuk biar tenang ya. Jadi kita meresapi dengan suasana tenang. Jadi kita tanpa memikirkan apapun, ya, tugas kita, entah beban dalam hidup kita, betul enggak? Karena kan setiap orang itu pasti punya beban, betul enggak? Setiap orang itu pasti punya masalah, entah masalah keluarga, betul enggak? Entah masalah pekerjaan, entah masalah apa lagi, PR mungkin, atau masalah apa? Masalah pacar, kata Indra. Bisa jadi. Kadang orang itu banyak masalah, wajar. Apalagi di usia-usia kalian sekarang ini kan banyak sekali masalah ya. Tapi dengan masalah itu jangan kalian jadi merasa terpuruk. Kita harus tetaplah bangkit, ya. Bangkit, berusaha, bangkit lagi ya. Jangan menyerah. Don't give up. Ya, don't give up. Jangan menyerah. Ya, itu dari kegiatan mindfulness tadi itu ada untuk kesadaran baru kita, kesadaran untuk dari apapun gitu ya. Nah, baik. Jadi hari ini Mister akan menyampaikan setelah tadi udah di pembukaan tadi setelah doa dan lain sebagainya. Jadi Mister akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah kan kemarin itu kan minggu lalu kan kita sudah belajar materi tentang bisnis, ya kan? Nah hari ini materinya agak berbeda ya. Jadi materinya berbeda, materi baru. Jadi hari ini Mister akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yaitu siswa dapat memberikan atau meminta ataupun memberi pendapat kepada orang lain. Jadi hari ini materi kita itu adalah yaitu tentang asking for and giving opinion.
Ya, mungkin boleh dicatat dulu ya. Jadi hari ini materi baru yaitu materi tentang asking for and giving opinion. bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi. Asking for and giving opinion. Nah, sekarang Mister mau tanya, di sini kan artinya kan asking itu kan artinya meminta pendapat, kemudian giving itu kan artinya memberi pendapat. Nah, meminta pendapat dan memberi pendapat. Sekarang Mister mau tanya, kira-kira pernah nggak kalian meminta pendapat dari orang lain? Pernah. Pernah nggak kalian memberi pendapat kepada orang lain? Tentang apapun itu. Ada nggak yang bisa memberikan contohnya? Misalnya kalau meminta pendapat itu seperti apa? Silakan raise your hand if you misalnya. Kalau bisa, silakan angkat tangannya. Kalau misalnya meminta pendapat itu seperti apa contohnya? Can you give your example? Ya, boleh. Kalau meminta pendapat boleh. Kira-kira kalau Wahyu meminta pendapat ke temannya atau ke orang lain seperti apa? Jadi ini ada kaitannya dengan kehidupan nyata di luar sana. Jadi tidak hanya kamu berada di sekolah saja ini. Misalnya kamu di luar sana nanti misalnya bagaimana cara kamu meminta pendapat kepada orang lain. Pasti kan Wahyu kan nggak mungkin hidupnya di sekolah saja gitu kan, di lingkungan sekolah saja, pasti di masyarakat juga gitu kan. Bagaimana cara kamu meminta pendapat? Ya pendapat apapun misalnya. Contohnya apa yuk? Apakah pakaian saya hari ini rapi? Apakah pakaian saya hari ini bagus? Misalnya itu contoh dari meminta pendapat. Kemudian ada yang lain lagi? Ada yang lain cara meminta pendapat? Contohnya? Oke, apa? Bisa raise your hand? Ado ya? Apa do? Contohnya gimana do kalau minta pendapat do? Menurut kamu apa pendapat kamu tentang apa model rambut saya hari ini? Nah, gitu kan, itu meminta pendapat. Berarti udah ada gambaran nggak? Udah ada bayang nggak? Udah ada bayang nggak kalian ketika meminta pendapat itu seperti apa? Sudah punya bayangan? Sudah ya. Nah, sekarang tadi di sini adalah asking kan meminta pendapat. Lalu yang kedua itu di sini ada memberi pendapat. Nah, kalau memberi pendapat itu seperti apa? Contohnya seperti apa kalau memberi pendapat? Tadi kan sudah meminta apa pendapat kamu tentang misalnya karya saya, apa pendapat kamu tentang lukisan saya, bagus enggak nih gitu ya. Lalu apa nih? Yang berikutnya itu adalah apa? Memberi pendapat. Nah, memberi pendapat itu ada yang bisa nggak memberi contohnya seperti apa? Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Wembi mungkin kalau memberi pendapat seperti apa? Boleh? Wow, pakaian kamu hari ini sangat bagus ya. Menurut pendapat saya, ada juga pendapat kamu hari ini menurut pendapat saya, misalnya terhadap kamu beri pendapat terhadap karya misalnya. Wah, menurut pendapat saya, lukisan kamu ini indah sekali. Nah, lalu ini ada hubungannya antara meminta dan memberi pendapat ini ada hubungannya dengan agreeing and disagreeing. Ya, ada hubungannya dengan agreeing and disagreeing. Oke, apa itu agreeing and disagreeing itu apa? Ada yang tahu perbedaannya? Oke, agreeing itu setuju dan disagreeing itu tidak setuju. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi pendapat orang lain itu atau ada yang disetujui atau juga pendapat itu ada yang tidak disetujui. Bisa jadi misalnya kalau misalnya Bapak kasih gambaran ya, contohnya misalnya Netasiana ini bilang menurut apakah misalnya lukisan Rosi ini bagus? Dia bertanya nih, menurut pendapat saya, katanya si Catherine bilang menurut pendapat saya lukisannya bagus sekali, indah sekali. Tetapi pendapatnya ini bisa disetujui atau tidak disetujui oleh Indra sama si Rizky. Betul nggak? Nah, karena orang kan punya pikiran yang berbeda-beda. Ada yang ada yang setuju dengan pendapat si Catherine, ada yang tidak.
menurut pendapat saya setuju dengan pendapatnya Catherine. Kalau itu lukisan Rosi itu ternyata memang bagus. Tapi ada juga sebaliknya. Menurut pendapat saya lukisannya biasa-biasa aja. Misalnya itu, misalnya contoh, misalnya kalau dalam terkait dengan materi apa namanya, meminta pendapat disetujui dengan tidak setuju ya. Nah, biar lebih pahamnya lagi, Bapak akan tunjukkan materi terkait dengan apa namanya asking and giving opinion di sini ya. Jadi saya akan tunjukkan di sini ada materi tentang asking and giving opinion. Oke. Jadi dari situ bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan? Nah, di sini materinya. Kedengaran suaranya? Coba dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yes people, welcome to Active Lesson. Belajar sambil bahas Alkitab Lesson ini. Oke. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang asking and giving opinion. Apa sih itu asking and giving opinion? Yuk kita belajar satu persatu. Dari kata asking opinion. Asking artinya adalah meminta. Sedangkan opinion adalah pendapat. Oke. Nah, jadi asking tadi apa? Katanya meminta pendapat. Kemudian giving opinion, memberi pendapat. Mungkin boleh sambil dicatat-catat ya poinnya ya. Silakan dicatat-catat poin pentingnya. Nanti kan ada tugas nih habis ini ya. Coba. Asking opinion adalah sebuah ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. Contohnya nih, misalnya, bagaimana menurutmu tentang Pasko? Nah, tadi benar. Tadi kan bagaimana menurutmu tentang misalnya baju saya hari ini? Bagus nggak nih misalnya gitu. Itu kan minta pendapat. Nah, berarti ini kan tadi kan asking opinion digunakan ketika kamu ingin bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. Intinya kalau asking itu kan meminta ya. Berarti kita meminta pendapat kepada orang lain. Tapi kebalikannya, kalau giving berarti orang lain memberi pendapat kepada kita. Bisa dipahami? Ya. Oke, coba perhatikan lagi. Gimana pendapat kamu tentang baju? Menurut pandangan kamu, gimana sebuah konten sekarang? Nah, itu adalah beberapa contoh dari asking opinion. Lalu, ungkapan apa saja yang lazim digunakan di dalam bahasa Inggris pada asking opinion? Yang pertama, kita bisa menggunakan what do you think about? Nah, biasanya itu kalau dalam meminta pendapat itu ada ungkapan-ungkapan misalnya seperti apa? What do you think about? Apa pendapat kamu tentang bla 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 misalnya? Apa pendapat kamu tentang apa misalnya gitu ya? Nah, dalam bahasa Inggris itu ya. Kemudian Mungkin kata. Contohnya misalnya, what do you think about my painting? ya, what do you think about my painting? Apa pendapat kamu tentang lukisan saya misalnya kayak gitu. Artinya dia meminta pendapat kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang lain ya. Saya mau memikirkan tentang lukisan saya. Nah, kalau ini bisa kami isi dengan contoh misalnya my painting, my bag, my hair, atau misalnya this school dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu bisa menggunakan what is your opinion about? Apa yang kamu memikirkan tentang bla bla bla? Contohnya misalnya, what is your opinion about Microsoft? Nah, setelah approach, kamu bisa mengisinya dengan kata yang kamu inginkan. Apa pendapat kamu tentang lagu baru? What is your opinion about BTS? What is your opinion about Black album? Oke. Nah, kira-kira paham nggak apa yang materi ini sampaikan ini? Coba ya, tadi kan Bapak kan sudah menonton video materi ini terkait dengan materi asking and giving opinion. Ya, jadi asking and giving opinion itu tadi apa kira-kira? Bisa diulang lagi? Tentang apa? Tentang apa? Meminta dan memberi pendapat kepada orang lain. Lalu pendapat itu bisa
bisa disetujui atau tidak disetujui. Jadi misalnya gini konteksnya. Jadi kalian itu bisa meminta pendapat apapun misalnya terkait misalnya karya kalian. Misalnya kalian juga bisa memberikan apalagi memberi pendapat pada karya orang lain gitu ya. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang ini kan videonya sudah Bapak putar. Sekarang Mister akan bagikan materinya. Nanti kalian Mari bergerak bersama sambil didengar ya Bapak putar ya. Kita bisa menggunakan what atau Ini how. ungkapan-ungkapannya. Bagaimana kita melakukan? Contohnya misalnya, how about going to bookstore tonight? Bagaimana kalau misalnya kita pergi ke toko buku hari ini? Kamu juga bisa menggunakan how do you feel about? Bagaimana perasaan kamu? Contohnya misalnya, how do you feel about studying at home while pandemic? Bagaimana perasaan belajar di rumah selama pandemi? Selain itu, kita juga bisa menggunakan any comment about? Ada komentar tentang contohnya. Oke, sekarang udah bisa dipahami nggak terkait dengan materi tadi? Nah, sekarang kan Mister kan sudah bagi nih materinya. Silakan kalian baca-baca ini terkait dengan materi kita ini. Kemudian kalau sudah paham, sekarang Mister mau membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Ya, kalian akan bagi dalam bentuk kelompok terkait materi kita hari ini. Nanti kalian membuat sebuah percakapan atau dialog, nanti kalian presentasikan. Are you ready? Are you ready? Ya, sekarang ini duduk di sana sudah diatur posisinya. Jadi kayaknya pas aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian buat kelompok silakan kalian buat dialog. Silakan buat dialognya nanti setelah selesai kita presentasi ya. Dan Bapak akan kasih waktu 15 menit. Cukup ya? Akan dikerjakan itu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Atau ada yang masih bingung? Ada yang oke? Boleh. Boleh sekali. Silakan buka kamusnya, boleh. Bikin open dictionary. Ada yang lain? Ada yang bertanya? Ada yang lain lagi? Any questions? Tidak ada? Oke, silakan. 3 menit lagi. Ya. Mari bergerak bersama guru penggerak. Oke, sekarang waktunya sudah 15 menit ya. Nah, sekarang kalian siap-siap mempresentasikan. Jadi perwakilan saja ya. Jadi tidak semuanya mempresentasikan. Siapa kira-kira perwakilan dari kelompok mana nih yang mau mempresentasikan? Tapi bisa minta tolong berdiri ya yang mempresentasikan ya. Nah, yang lain itu misalnya kalau misalnya kelompok 1 presentasi harus berdiri. Kemudian yang lain itu mendengarkan, menyimak, kemudian ada yang bertanyakan nanti boleh bertanya. Kira-kira kelompok mana yang maju nih, yang mau mempresentasikan? Oke, tidak maju tidak apa-apa, tapi di situ aja, tapi berdiri. Kelompok 1? Siap? Ayo, silakan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi. Yang lainnya mendengarkan ya? Ya. Oke.
Oke, kita close dulu dong. Oke ya, dari dulu sudah presentasi. Sekarang silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan kelompok ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Can you answer? What is your topic? Kira-kira topiknya, temanya yang dibahas tentang apa ini? Itu dialognya tentang apa? Silakan dijawab kelompoknya, mungkin Wahyu dibantu sama temannya. Baik, kami akan menjawabnya. Jadi dari topik dari dialog kami ini yaitu dia ada seseorang yang meminta pendapat tentang baju yang akan dia gunakan untuk datang ke pesta ulang tahun sahabatnya. Jelas? Sheet clear. Terus sudah jelas? Kita close dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Sudah jelas ya? Baiklah, jika tidak ada, sekian informasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Adi, thank you. Nah, sekarang terkait dari materi tadi yang sudah kita bahas, dengarkan dulu. Halo, dengarkan. Tidak ada yang ngobrol. Halo, kesepakatan kelas kita masih ingat keyakinan kelas kita. Tidak boleh ngobrol sendirian. Kalau ada gurunya di depan, ya, perhatikan. Ya. Nah, tadi kan sudah presentasi. Bapak sudah memberikan materi, sudah presentasi, sudah bagus ya, presentasi luar biasa mantap. Presentasinya sudah bagus sekali. Dari kelompok lain juga sudah menanggapi, sudah luar biasa ya. Kemudian terkait dari materi tadi, jadi Bapak minta tolong, silakan kalian rancungkan, silakan kalian, itu kan topiknya tentang estimating opinion, ya kan? Silakan masing-masing kelompok dibuat dalam bentuk bebas, apakah dalam bentuk audio, nanti itu dalam bentuk video atau dalam bentuk apapun bebas nanti. Kalian punya link, kalian punya itu nggak? Sosmed nggak? Ya. Apa yang punya sosmed nggak? Instagram, TikTok, apalagi? YouTube. Nah, nanti itu kalian buat di situ, ya kalian buat dialog, misalnya kayak contoh ya, Rizky sama Rosi misalnya, tadi kan ada nih. Nah, kalian buat percakapan ini kan tadi kan presentasi. Itu nanti kalian buat percakapan kayak ngobrol gitu aja, kayak ngobrol terkait dengan dialog tadi. Nanti diupload, dijadikan di video. Kemudian videonya nanti diupload kemana? Bisa ke Instagram, bisa ke TikTok, bisa kemana lagi? Ke Facebook atau YouTube. Nanti linknya dikirim ke WA Bapak. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, luar biasa sekali. Tangan dulu dong. Nah, kemudian karena kayaknya sudah penat ya, capek ya, ngantuk ya, ngantuk. Aduh, kalau ngantuk kayaknya kita ice breaking dulu nih, ya biar lebih semangat nih. Sekarang Bapak minta tolong stop tulis silakan berdiri. Please stand up. Kita ice breaking dulu biar membalikin stamina kita biar powerful, biar lebih semangat lagi. Nah, ya. Kita ice breaking-nya sederhana saja, sangat simpel saja ya. Itu ice breaking-nya tentang semangat. Gimana caranya ya? Bapak akan kasih instruksi. Tepuk semangat, bisa? Tepuk semangat seperti kayak minggu lalu. Bisa? Oke, 2 kali ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayaknya sekali lagi kurang, masih lesu. Harus dikencangkan lagi. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Luar biasa, sudah semangat sekali. Udah nggak ngantuk? Ada masih ngantuk? Aduh, ini kayaknya lembur semalam, makanya nggak boleh lembur dia. Ya,
Oke, sekarang apa namanya? Sekarang Mister akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, tapi ini enggak per individu, tetap per kelompok saja ya. Sekarang Mister akan bagikan lembar peserta didiknya, tugasnya. Oke. 15 menit cukup ya, kerjakan ya. Nanti langsung kumpulkan. Silakan tulis nama kelompok atau nama grupnya di situ, kelas, kemudian mata pelajarannya, hari dan tanggal. Kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan ya terkait tugasnya. Silakan. Ya. Silakan. Dikerjakan dulu. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ya. Kelompoknya boleh kelompok 1, jangan kelompok mawar, kelompok melati. Lucu kalau cewek kalau cowok kelompok melati gitu ya. Silakan dikerjakan. 15 menit. Silakan kumpulkan ya. Oke. 3 menit lagi. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Time is enough. Waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Masih dikit. Boleh. Kelompok 2. Kelompok 3. Sedikit ya. Sudah, Bapak kasih waktu 30 detik. 1 menit deh. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Ya. Yang tugas LKPD itu saja, materi itu tidak apa-apa dibaca-baca, diambil aja. Materinya buat kalian. Kalau sudah dibuka saja. Kemudian kalau sudah dibuka. Ayo, waktunya sudah habis nih. Semangat, ayo. Ayo, silakan kumpulkan. Oke, thank you. Oke, thank you. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Oke ya. Jadi apa namanya? Tadi kan sudah presentasi, ya kan? Presentasi udah bagus. Kemudian apa namanya? Sudah mengerjakan tugasnya juga ya. Nanti apa namanya LKPD-nya nanti Bapak nilai ya. Nanti besok kan mungkin Bapak bagikan hasilnya ya. Tapi Bapak yakin sih kayaknya bisa semua kayaknya yang ngerjakan tadi karena soalnya terkait dengan materi kita hari ini. Ya kan? Nah. Oke. Kemudian kita ada refleksi dulu ya, refleksi. Kira-kira sekarang kita mau tanya, hal apa yang menjadi kesenangan kalian hari ini terkait materi yang Bapak ajarkan hari ini? Bagaimana nih yang senang? Ada nggak yang senang dari belajar sama Bapak hari ini? Ya, senangnya bagaimana? Oke, bisa membuat dialog, bisa berkolaborasi ya. Oke, cakapan terus apa lagi? Ada hal yang menyenangkan? Apalagi yang lain? Apa yang disenangi dari pelajaran hari ini? Ada? Masa cuma diskusi saja? Nonton videonya. Kalau bahasanya senang nggak? Senang, bahasa Inggris ya, senang ya. Kemudian suka nggak kalian mendengarkan orang ngomong, orang barat itu kayak ngomong tadi kan ada nih video yang Bapak tunjukkan kan pakai bahasa Inggris tuh. Materinya sangat apa namanya menarik sekali. Antusias nggak kalian mendengar tadi? Ya. Sangat antusias sekali. Oke, kita close. Ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup ya, sebelum Bapak tutup hari ini pembelajaran kita, jadi
ada tugas nih buat kalian. Tapi tugasnya yang khawatir dulu. Tugasnya terkait dengan materi kita hari ini, dia lebih memperdalam lagi. Ya, boleh dicatat, silakan dicatat tugasnya. Minggu depan, maksudnya kalian simpulkan saja gitu ya. Minggu depan itu kalian membuat sebuah dialog, ya, membuat dialog terkait materi kita hari ini, yaitu asking and giving opinion. Ya, tugasnya itu ya seperti sama kayak percakapan tapi per individu. Kalau tadi kan kelompok, betul nggak? Nah, tugasnya kalian buat dalam bentuk individu terkait materi asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Kemudian tugasnya nanti kalian setelah dicatat kalian buat rekaman, terserah mau dalam audio, dalam bentuk infografis, masukkan ke Canva boleh, kayak materinya bisa kan. Canva pernah diajarkan sama seperti itu ya. Nah, sudah punya akun YouTube semua? Sudah. Ada yang belum? Nanti dibuat ya dia ya. Oke, ada yang punya TikTok? Nah, boleh nanti bisa nanti kalian ngomong sendiri di situ, bacakan dialognya atau bagaimana cara meminta pendapat atau memberi pendapat. Nanti sama ya tugasnya nanti kalian, tapi Bapak kasih waktu enggak besok, tapi tenggang waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu nanti linknya nanti dikirim ke WA Bapak. Kan sudah punya WA Bapak tuh. Ya kan? Kan kita sudah punya WA group. Nanti silakan dikirim ke WA ya. Ya, bisa dipahami? Oke, nah terkait dari materi hari ini kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Atau ada nggak hal yang tersulit dari pembelajaran hari ini? Ada nggak hal yang tersulitnya? Apa? Cara ngomongnya? Bahasa Inggrisnya? Oke, tidak apa-apa ya. Kemudian terkait dengan tugas harian, jangan lupa ya minggu depan Bapak kasih tenggang waktu satu minggu. Ya, nah kemudian Bapak rasa materinya udah lumayan menarik ya? Menarik nggak? Menarik. Nah sekarang karena waktunya sudah habis juga gitu ya, minggu depan itu kita udah nggak belajar lagi tentang apa namanya materi asking and giving opinion, tapi minggu depan itu akan materi baru. Minggu depan mungkin kalian bisa lebih mencari lagi apa namanya dari di YouTube atau di Google. Kita materinya minggu depan itu tentang jenis-jenis teks, the kinds of text. Jadi jenis-jenis teks nanti ya mungkin kan ada banyak tuh jenis-jenis teks tuh di bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia kan juga ada jenis-jenis teks, ada naratif, ada deskriptif ya. Tapi minggu depan akan Bapak sampaikan kira-kira kita spesifiknya ke teks yang mana. Bisa? Ya. Nah itu materi kita minggu depan. Kalau hari ini kan kita materinya fokus di asking and giving opinion. You understand? Tugasnya kapan mengumpulkan tadi? Minggu depan. Berapa waktu tenggang yang Bapak kasih tadi? Seminggu. Tugasnya dikirim dalam bentuk apa? Link ya, bisa dalam bentuk apa? Video, bisa dalam bentuk YouTube dan lain sebagainya. Paham? Paham ya. Oke. Kemudian terkait dengan pembelajaran Bapak hari ini, nah apa yang kalian rasakan, apa yang kalian perasakan itu seperti apa? Kalian boleh menggambarkan di sini dalam bentuk emoticon ya. Kalau misalnya perasaan kalian senang dengan pelajaran Bapak, kalian nulis di sini atau kalian buat gambar dalam bentuk emoticon senyum. Kalau misalnya kalian nggak senang, mungkin masih ada yang bingung, mungkin dalam nangis, emoticon bisa buat emoticon? Bisa. Silakan nanti ini langsung kalian tempel di depan ya. Ditempel di samping aja boleh. Silakan gambar emoticon kemudian dengan kata misalnya senang. Boleh tulis nama. Enggak usah tulis nama, enggak usah dalam emoticon saja. Silakan langsung tempel. Langsung tempel saja. Silakan. Ini bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya kan? Tempel di sini ya. Gambar emoticon, kemudian misalnya senang pembelajarannya atau kurang memahami bahasa Inggris, dan misalnya vocabulary. Kalau sudah bisa langsung katakan.
Silakan tempel, kalian sudah. Tempel. Silakan tempel. Gimana nih perasaannya terkait pelajaran Bapak hari ini? Apakah senang atau tidak? Oh, senyum, senang, senang. Ini matanya sipit sekali, padahal matanya besar. Oke, silakan tempel. Perasaan kalian bagaimana terhadap hari ini? Oh, senyumnya besar, senang dengan saya, luar biasa. Oke, senyum, senang ya? Senang. Kok itu bijinya besar banget sekali? Wah, iya. Ada yang masih? Oh, ada masih satu orang. Ini jangan-jangan nangis nih kayaknya. Ayo, Melvi, silakan Melvi. Oke, di sini senang gitu ya, senang, bahagia, sangat senang, luar biasa sekali, antusias. Wah, ini ada tanduknya. Oke, students ya. Jadi terkait dengan materi kita hari ini, terima kasih atas waktunya. Materi kita sudah habis, untuk materi asking and living opinion itu sudah selesai. Minggu depan kita akan materi baru lagi. Thank you for coming, thank you for your attention, and kita tutup dulu dengan doa ya. Sebelum pembelajaran selesai, Bapak kita dengan doa ya. Baik, before we close our meeting today, let's pray together. Pray begin. Finish. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.